dan salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta kajian rutin patologi anatomi RSUD Dr. Saiful Anwar dan juga Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Sebelum kita mulai materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdullah Sanusi SPDI, eh, saya ingin membacakan susunan acara pada kegiatan kita hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh MC. Kemudian yang kedua, pemaparan materi. Kemudian yang ketiga, nanti ada sesi tanya jawab setelah pemaparan materi. Dan yang keempat, doa penutup. Dan insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Abdullah Sanusi. Kemudian yang kelima, penutup oleh MC. Eh, Tanpa berpanjang kata, mari bersama kita simak kajian dengan tema Mukadimah Pentingnya Menuntut Ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdullah Sanusi SPDI. Kepada Ustadz, kami persilakan. Tafadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya. Jelas Ustadz. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Di antara nikmat yang luar biasa yang wajib kita syukuri adalah nikmat sehat. Di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau pernah menyebutkan dalam hadisnya wasihatu limanittaqo khairun minal ghina, bahwa sejatinya nikmat sehat bagi orang-orang yang bertakwa itu khairun minal ghina, lebih baik daripada harta kekayaan. Tetapi subhanallah, banyak manusia yang beranggapan nikmat itu hanyalah harta. Nikmat itu hanyalah jabatan. Nikmat itu hanyalah sesuatu yang berhubungan dengan harta itu tersebut. Padahal kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehat itu sendiri jauh lebih berharga daripada harta yang kita punya. Betapa banyak orang yang memiliki harta tapi tidak bisa menikmati harta yang ia punya karena Allah uji dia dengan sakit. Betapa banyak orang yang memiliki harta yang berlimpah tapi tidak bisa menikmati apa yang ia punya karena ujian sakit yang diderita. Maka sekali lagi Rasul menyebutkan wasihatu liman taqo khairun minal ghina, bahwasannya sehat bagi orang-orang yang bertakwa itu jauh lebih berharga daripada nikmat harta. Apalagi orang yang sehat bisa melakukan ibadah dengan leluasa. Dia bisa berdiri tahajud dengan lamanya. Dia bisa tawaf, bisa sa'i, bisa umrah, dan lain sebagainya. Dan ini tentunya tidaklah bisa dilakukan bagi orang-orang yang sedang sakit. Maka ikhwan fiddin yang dimuliakan oleh Allah, seluruh rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah, nikmat yang wajib kita syukuri diantaranya adalah nikmat sehat itu sendiri. Kemudian tak lupa salawat serta salam kita aturkan pada Nabi kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik, panutan bagi kita semua. Siapa yang mau mengikuti petunjuk Rasulullah, dia akan selamat. Siapa yang mau mengikuti petunjuk Rasulullah, dia akan bahagia. Bahkan siapa yang mau mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan dalam hadisnya, di antaranya, kullu ummati yadkhuluna jannah, seluruh umatku akan masuk surga.
illa man aba, kecuali kata Nabi yang enggak mau, yang enggan. Mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, para sahabat lantas berkata, "Waman ya'ba ya Rasulullah, ya Rasul, siapa yang enggan tadi?" Jawab baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man atau ani dakhalal jannah." Siapa yang mengikutiku, dia masuk surga. Waman asani, dan siapa yang tidak mengikuti jalanku, faqad aba. Sejatinya dia orang yang enggan. Maka sekali lagi dengan mengikuti Nabi Muhammad kita akan selamat. Dengan mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah salah satu cita-cita kita semua, cita-cita orang yang beriman. Bahkan Nabi Muhammad pernah bersabda, pernah berdoa, Allahumma inni as'aluka surga. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan siang hari ini kami diamanai untuk membawakan salah satu tema tentang mukaddimah pentingnya mempelajari ilmu agama. Dan mungkin kami minta tolong untuk admin bisa ditampilkan ya slide yang sudah kami siapkan. Mudah-mudahan nanti bisa menambah ya, bisa menyimak juga tentang hadis dan ayat yang kita sebutkan. Ikhwan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali untuk kita semua. Karena ketahuilah bahwasannya sejatinya mempelajari ilmu agama adalah salah satu kewajiban bagi kita semua. Ya, mempelajari ilmu agama adalah kewajiban. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadisnya. Ya, Rasul Shallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan dalam hadisnya. Apa itu? Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Bahwa sejatinya menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim. Ini yang pertama. Bahwa menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Artinya apa? Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, rekan-rekan semuanya. Ketika Rasulullah menyebutkan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, tidak memandang dia entah laki-laki atau perempuan, tidak memandang dia tua ataupun muda, semua mendapatkan beban yang namanya bahwasanya wajib baginya untuk mempelajari ilmu agamanya. Ya, wajib baginya untuk mempelajari agama. Ada sebuah kaidah yang penting. Ya, ada satu kaidah yang sangat penting yang mungkin akan menjadi sebuah patokan bagi kita semuanya. Disebutkan di sana dalam kaidah tersebut istilah berikutnya, wasailul umur kalmaqasid. Ini kaidah penting buat kita. Wasailul umur kalmaqasid. Ya, bisa dilihat ya di slide berikutnya bahwa wasilah suatu perkara sama hukumnya seperti tujuan. Mari kita perhatikan kaidah ini. Kami ulang lagi, wasailul umur kal maqasid. Bahwa ya wasilah suatu perkara sama hukumnya seperti tujuan. Contoh, bila sholat wajib, sholat fardu itu adalah wajib, dan ini adalah tujuan, maka mempelajari ilmu seputar sholat wajib, hukumnya adalah sama seperti sholatnya. Bila berhaji, orang yang sudah punya kemampuan dan lain sebagainya, dia mau berangkat haji, dan dia terkena hukum wajib, maka mempelajari ilmu seputar ini, hukumnya pun menjadi wajib.
Kenapa? Wasailul umur. Wasilah suatu perkara. Sama hukumnya seperti tujuannya. Ya. Bila puasa Ramadan itu wajib, maka mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan pun sama statusnya adalah wajib. Maka dari sini ada gambaran buat kita bahwa mempelajari agama kita, hukumnya ini adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mungkin kita bisa sholat dengan benar, nggak mungkin kita bisa puasa dengan benar tanpa kita mempelajari ilmu agama tersebut. Maka mempelajari ilmu agama ini hukumnya adalah wajib bagi kita semuanya. Kemudian ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk poin yang kedua. Tentang mengapa menuntut ilmu itu begitu penting bagi kita semuanya. Ya, mengapa menuntut ilmu itu menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Yang pertama, mengapa menuntut ilmu itu menjadi sesuatu yang penting bagi kita semuanya. Karena ibadah itu membutuhkan yang namanya ilmu. Ibadah membutuhkan yang namanya ilmu. Imam Bukhari pernah menyebutkan dalam kitabnya tentang sebuah bab. Bab itu adalah bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bahwa ilmu itu sebelum berucap, ilmu itu sebelum berbuat. Dalam urusan dunia saja, bahkan mungkin urusan medis, tidak akan mungkin seorang dokter melakukan suatu tindakan atau hal apapun tanpa dia ketahui ilmunya. Ya, tidak akan mungkin. Maka di sini pula dalam urusan agama. Sebelum seorang itu mengucapkan sesuatu, sebelum orang itu melakukan perbuatan sesuatu, mungkin dalam ranah ibadah, sebelum orang itu beribadah, wajib baginya untuk memiliki ilmunya, untuk paham ilmunya, paham dasarnya. Gitu. Nah ini penting sekali dalam agama kita. Jadi ibadah itu didasari dengan hal ini, yaitu al-ilmu. Tidak akan mungkin ibadah seseorang akan bagus. Tidak akan mungkin ibadah seseorang akan berkualitas bila dia tidak memiliki ilmu. Makanya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini Mu'ad. Beliau adalah seorang sahabat yang pernah diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah ke kota Yaman. Apa ucapan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu? Kata beliau, ya, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Kata Mu'ad bin Jabal, semoga Allah meridhoinya, di slide berikutnya ya. Kata Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, kata beliau, al-ilmu, ilmu itu imamul amal, pemimpin amal. Wal amalu tabi'uhu. Amal itu mengikuti ilmu. Jadi yang dikatakan imam, dia akan di depan. Makanya seorang itu sebelum dia melakukan amal apapun, entah sholat, entah puasa, entah haji, maka hendaklah didahului dengan ilmu. Ya, didahului dengan yang namanya ilmu. Nah, disinilah pentingnya yang namanya ilmu. Karena ilmu imamul amal, pemimpinnya suatu amal. Ya sekali lagi dalam urusan dunia saja nggak mungkin ya seorang yang bekerja dalam bidang pembangunan, entah itu arsitek atau lain sebagainya, dia akan mengatakan suatu ucapan yang tidak memiliki dasar dan ilmu. Yang ada kalau ada orang berkata sesuatu tanpa didasari ilmu, yang ada adalah kerusakan. Yang ada adalah sebuah kerugian. Makanya salah satu ucapan yang masyhur yaitu ucapan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ya, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Beliau pernah berkata, ya, ucapan Umar bin Abdul Aziz. Kata beliau, man abadallah, siapa yang beribadah kepada Allah.
bi ghairi ilmin, tanpa ada dasar ilmu. Ya, slide berikutnya bisa ditampilkan ya. Man abadallah, siapa yang beribadah kepada Allah bi ghairi ilmin, tanpa ada dasar ilmu, fondasi ilmu, kana ma yufsidu aktsara mimma yuslihu. Maka sejatinya kerusakan atau daya rusaknya itu lebih besar daripada apa? Manfaatnya. Ini ucapan Umar bin Abdul Aziz yang luar biasa yang patut jadi renungan bagi kita. Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ada dasar ilmu, maka yang dirusaknya lebih banyak daripada yang diperbaiki. Seorang ya kontraktor, seorang kuli bangunan, dia bangun rumah gak punya ilmunya. Yang ada adalah rusak tuh rumah. Betapa banyak nyawa yang kemudian nanti ya akan menjadi taruhan dalam hal tersebut, menjadi korban dalam runtuhnya pembangunan tersebut. Itu urusan dunia. Apalagi dalam urusan ibadah. Jadi sekali lagi kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau menyebutkan man abadallah bi ghairi ilmin. Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari ilmu, maka kerusakan yang dia buat ya akan lebih banyak daripada perbaikan yang dia lakukan. Sama halnya dengan ya seorang yang bangun rumah nggak punya ilmu, ya pokok dibangun, maka setelah rumah ini jadi, yang ada akan membahayakan seluruh penghuninya. Tidak hanya membahayakan penghuninya, tetapi juga akan banyak menguras biaya. Ya. Artinya apa? Banyak kerusakannya daripada kebaikan. Nah, ini pula dalam urusan ibadah. Makanya dalam beribadah itu penting yang namanya sebuah ilmu. Ya, penting memiliki ilmu sebelum kita beribadah. Karena dalam urusan dunia saja demikian. Apalagi itu urusan ibadah. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di slide berikutnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang beramal tanpa dasar dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Siapa yang melakukan sholat, ternyata sholatnya tidak sama dengan yang diajarkan Nabi, sholatnya tertolak. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu duduk-duduk dengan para sahabat-sahabatnya. Tiba-tiba ada seorang sahabat masuk masjid dan dia sholat. Dia sholat tuh, masya Allah. Sholat, selesai sholat dia mau keluar. Maka dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, irji fasalli fa inna kalam tusalli. Kembali, ulangi sholatmu, fa innaka lam tusalli. Kamu tuh belum sholat, kata Nabi. Ya, irji' fasalli fa inna kalam tusal. Kembali, ulangi sholatmu, kamu belum sholat. Padahal sahabat tadi sudah sholat. Ulangi lagi tuh dia sholat lagi. Selesai dia mau keluar lagi. Begitu mau keluar masjid, dipanggil lagi oleh Nabi. Irji' fasalli fa inna kalam tusal. Dia sholat lagi. Sampai 3 kali. Selesai itu dia ngomong pada Rasulullah, ya Rasulullah, bisanya saya itu demikian. Ya, bisanya saya demikian. Maka apa yang dikatakan Rasulullah, diajaklah sahabat tadi, kemudian diajari bagaimana sholat yang benar. Lihatlah, ya sahabat tadi disampaikan. Jadi sholat itu orang mau berpokok, ya pokoknya wis sholat, bukan. Pokoknya wis ibadah, bukan. Tapi apakah kita sudah tahu bagaimana ilmunya? Bagaimana sih sholat itu? Bagaimana sih tata cara puasa itu? Makanya tadi kita katakan al-ilmu imamun amal. Ilmu itu pemimpin suatu amalan. Makanya kenapa kita hendaknya mempelajari ilmu agama? Kenapa begitu pentingnya kita belajar ilmu agama? Karena yang namanya ibadah butuh yang namanya ilmu. Sholat butuh ilmu, puasa butuh ilmu, haji butuh ilmu. Bahkan subhanallah ada orang yang berangkat haji itu
nggak mau wukuf di Arafah. Dan kebetulan hajinya ini haji plus. Ya. Kata dia, lah ngapain saya panas-panasan, mau saya bayar mahal. Subhanallah. Padahal inti dari ibadah haji itu, wal haju Arafah. Haji itu ya di Arafah. Tapi dia nggak mau. Kenapa sampai muncul statement demikian? Karena dia tidak memiliki ilmu. Maka disinilah ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kita harus belajar agama? Karena ibadah membutuhkan yang namanya ilmu. Kemudian ikhwan fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin berikutnya, poin yang kedua. Kenapa kita harus belajar agama? Karena untuk menjadi manusia yang mulia di sisi Allah, salah satunya adalah dengan ilmu. Untuk menjadi manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah dengan ilmu. Di urusan dunia saja kita ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi, kedudukan yang mulia. Itu adalah urusan dunia. Maka apalagi untuk urusan akhirat. Bukankah kita diperintahkan wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Hendaklah dalam urusan akhirat itu manusia saling berlomba-lomba. Maka untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi, hendaknya kita mempelajari ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah itu akan mengangkat derajat, mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa seorang. Allah akan muliakan kedudukan seseorang. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftah Darus Sa'adah, ya, Imam Ibnu Qayyim pernah berkata dalam kitab Miftah, disebutkan dalam kitab Miftah Darus Sa'adah, ya, disebutkan di sana, annal ilma, ketahuilah bahwasanya ilmu itu, ya, bisa dilanjutkan slide berikutnya ya. Kata beliau, annal ilma, bahwasanya ilmu itu yarfa'u sahibahu fid dunya wal akhirah. Ilmu itu akan mengangkat derajat pemiliknya baik di dunia maupun di akhirat. Ma la yarfa'uhul mulku wal malu wala ghairuhuma. Ilmu itu tidak seperti derajat yang diberikan kerajaan, harta benda, dan semacamnya. Fal ilmu yazidu syarif syarafan. Yarfa'ul abdul mamluk. Karena ketahuilah, ilmu itu semakin meningkatkan kemuliaan, mengangkat derajat seseorang hingga mendapatkan apa? Hatta yujlisuhu majalisal muluk, hingga menempatkan dia di tempatnya, tempat para raja. Kedudukan orang yang punya ilmu luar biasa. Di dunia Allah angkat derajatnya, di akhirat Allah tinggikan. Jangankan manusia, hatta binatang yang memiliki pengetahuan lebih, maka lebih bernilai di sisi manusia daripada binatang yang tidak memiliki kemampuan lebih. Itu binatang. Apalagi manusia. Ketika mereka memiliki ilmu agama, Allah angkat derajatnya di dunia dan Allah tinggikan kedudukannya di yaumul qiyamah. Maka disinilah kenapa kita harus belajar agama. Kita ingin tuh mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di poin yang ketiga, kenapa kita belajar agama? Ya, kenapa kita belajar agama? Karena untuk menjadi orang tua yang hebat itu tidak hanya modal ganteng, tidak hanya modal cantik, tapi perlu modal ilmu. Jika tidak ada ilmu, dengan apakah seorang ayah akan mendidik anak-anak dan istrinya nanti? Jika tidak ada ilmu, sekali lagi, dengan apakah seorang bapak itu akan mendidik istrinya? Mendidik anak-anaknya nanti? Karena sejatinya seorang istri nggak hanya diberikan sandang pangan papan, tapi juga diberikan ilmu pengetahuan, diajari mereka. Karena tugas suami itu iman,
Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Jalla wa Ala. Bukan hanya memberikan sandang, pangan, papan, tapi mampukah dia menjadi imam, menjadi teladan, menjadi contoh dalam keluarga. Oh, jika tidak ada ilmu, dengan apakah seorang ibu akan mendidik anak-anaknya? Bagaimana dia mengajarnya sholat? Bagaimana dia mengajarnya puasa? Bagaimana mengajarnya dengan kebaikan-kebaikan? Jika tidak ada ilmu, lantas dengan apa dia akan mendidik semua itu? Makanya kalau dikatakan justru wanita itu lebih sangat butuh dengan ilmu agama. Karena nanti akan mencetak anak-anaknya seperti apa ya ini di antaranya. Dan ketahuilah orang tua adalah guru. Bahkan apalagi seorang ibu. Ibu itu adalah sekolah pertamanya anak. Jika dia tidak memiliki agama, ilmu agama yang bagus, dengan apa dia akan mendidik, mendampingi tumbuh kembangnya anak-anak mereka. Semua bercita-cita. Mereka berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Rabbi habli minas solihin. Ini kan doanya orang tua. Ya Allah, anugerahkan kepada kami anak yang saleh dan soleh. Tapi kan harus ada usaha juga. Berupa apa? Pendidikan terbaik. Dan rumah ini salah satu tempat pendidikan anak. Maka jika orang tua tidak memiliki ilmu agama, dengan apa mereka akan mengajari anak-anak mereka? Bukankah pernah disebutkan, ya, orang Arab pernah mengatakan, bisa dilihat, al-um hiyal madrasatul ula fi hayati kulli insani. Orang-orang Arab mengatakan, al-um, ibu, hiyal madrasatul ula fi hayati kulli insani. Ibu adalah sekolah pertama bagi kehidupan setiap insan. Maka jika seorang ibu tidak memiliki ilmu agama, dengan apa dia akan mengajari anak-anaknya? Bagaimana dia akan mengajari kebaikan-kebaikan bila tidak tahu sebuah kebaikan? Bagaimana dia akan mengajari tentang sholat jika dia tidak memiliki fondasi tentang ilmu masalah tersebut? Ya. Maka ini penting. Karena untuk menjadi orang tua yang hebat, tidak hanya modal ganteng, tidak hanya modal cantik, tapi butuh ilmu. Ya, butuh ilmu. Dan ini penting sekali. Makanya kenapa kita harus menuntut ilmu ini, menyiapkan diri kita menjadi orang tua yang terbaik. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tunhakul mar'at li arba. Wanita itu, perempuan itu dinikahi karena 4 faktor. Ya, wanita itu dinikahi karena 4 faktor. Apa yang pertama? 5 lihat. Wali hasabiha, wa jamaliha, wali diniha. Agamanya atau hartanya, agamanya, martabatnya, atau nasabnya, dan kecantikannya. Kemudian apa kata Nabi? Fadfar bidzati din taribat yadak. Pilihlah perempuan yang baik agamanya. Taribat yadak, niscaya engkau akan menjadi, atau pilihlah perempuan yang baik agamanya. Fadfar bidzati din taribat yadak. Jika engkau tidak memilih karena faktor agama, engkau akan rugi. Ya, engkau akan rugi. Ini Rasul yang menyebutkan. Dan apa yang disampaikan Nabi kita itu wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua adalah wahyu. Dan ini salah satunya. Pilih karena apa? Makanya memilih karena agama ini adalah menjadi prioritas. Memilih karena agama ini adalah menjadi prioritas. Bukan berarti seseorang nggak boleh memilih yang cantik, yang banyak hartanya, yang bermartabat. Tetapi penentu akhir, goalnya yes or no, atau iya atau tidak nanti dia melanjutkan ke jenjang keseriusan atau pernikahan, itu adalah agama. Oh agamanya baik, oke. Oh agamanya enggak, ya sudah enggak. Ini penentunya. Sama perempuan memilih laki-laki juga gitu. Pilih agama dan akhlaknya. Agamanya bagus, akhlaknya bagus. Kalau enggak, jangan. Kalau tidak, engkau akan merugi.
Ya. Karena sekali lagi bila tidak ada ilmu agama, dengan apa seseorang akan mendidik keluarga? Tidak cukup hanya dengan diberikan harta. Betapa banyak rumah tangga yang hancur ketika hanya dibangun di atas harta. Betapa banyak rumah tangga yang hancur ketika tangga yang tetap bertahan dalam kesederhanaan ketika penghuninya taat, ketika penghuninya memiliki ilmu agama. Kualifikasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantaranya tentang mengapa seseorang harus belajar agama. Kemudian kita masuk di poin berikutnya tentang keutamaan belajar. Nah, kita masuk di poin berikutnya tentang keutamaan belajar ilmu agama. Hal ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi kita untuk bersemangat lagi dalam mempelajari. Yang pertama, mengapa seorang harus mempelajari atau apa keutamaan yang mempelajari ilmu agama? Kita hadir di majelis ilmu, ya, maka akan ada ketenangan. Ada ketenangan. Salah satu tempat terenak, ternyaman, dan tertenang adalah majelis ilmu. Tidak ada tempat yang lain. Ya, tempat ternyaman adalah majelis ilmu. Apalagi kalau di dekat rumah kita, ya, di dekat-dekat rumah kita ya ada masjid, kita datang di sana tuh, masya Allah, nazalat alaihi musakinah, turun ketenangan pada hati-hati setiap orang. Allah turunkan ketenangan, tenang. Makin tempat nyaman untuk mendapatkan ketenangan majelis ilmu. Ya. Bahkan bisa dilihat di slide berikutnya, Rasul pernah menyebutkan majelis ilmu itu disifati dengan taman surga. Ya, majelis ilmu surga. Idza marartum bil surga, maka nikmatilah, bersenang-senang. Dan perlu diingat, taman surga itu ada dua. Di dunia ini, setidaknya taman surga itu ada dua. Yang pertama, raudhoh. Ya, raudhoh itu ada dua di antaranya di dunia ini. Yang pertama adalah antara rumah Rasul dan mimbarnya. Ma bainal baiti wa minbari raudhoh. Antara rumahku dan mimbarku ada raudhoh. Dan ini terdapat di dalam Masjid Nabawi. Dan kita untuk ke sana itu butuh dana yang banyak. Dan sekalipun sampai ke sana nggak bisa setiap waktu. Harus daftar, entah pakai aplikasi nusuk dan lain sebagainya. Ya, butuh modal, butuh waktu, butuh sabar. Dan saat di dalam pun waktunya hanya sebentar. Yang kedua, raudhoh, kata Nabi, ada di dekat-dekat kita. Apa itu? Yaitu taman taman surga berupa majelis ilmu. Ya, majelis ilmu itu disebut oleh Rasulullah Riyadul Jannah, taman dari taman-taman surga. Maka Masya Allah, ini bisa kita datang setiap waktu. Kita bersemangatlah untuk hadir di kajian-kajiannya. Sempatkan menuntut ilmu itu harus disempatkan. Harus disempatkan. Kemudian poin yang ketiga, ada pahala yang agung bagi para penuntut ilmu. Apa pahala yang agung tersebut? Pahala yang agung tersebut adalah surga. Rasul bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka mempelajari ilmu agama, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, kita sempatkan waktu kita luangkan waktu kita luangkan tenaga kita dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu sebab Allah akan mudahkan jalan kita menuju surga. Dan ketahuilah, ya, kata para ulama, ini termasuk jalan pintas. Jalan pintas menuju surga itu hadir di majelis ilmu. Bahkan, ya, kata Ali bin Abi Thalib,
Kata Ali bin Abi Thalib. Beliau menyebutkan di poin yang keempat, al-ilmu khairun minal mal. Kata Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhoinya, ilmu itu khairun minal mal. Lebih baik daripada harta. Al-ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu akan menjagamu wa anta tahrusul mal, dan engkau harus mencurahkan waktumu, tenagamu untuk menjaga harta. Wal mali tunkisuhun nafaqah. Harta itu berkurang kalau kita keluarkan. Wal ilmu yazku bil infaq. Kalau ilmu kita ajarkan justru bertambah. Ya. Ini kata Ali bin Abi Thalib. Ilmu lebih baik dari harta. Bila ilmu itu lebih baik daripada harta, ya, bila ilmu itu lebih baik daripada harta, maka tentunya orang-orang yang mencari ilmu harus lebih semangat daripada orang-orang yang mencari harta. Tak ulangi. Kata Ali, ilmu Ali bin Abi Thalib, seorang sahabat Nabi, Khulafaur Rasyidin, orang yang dijamin dengan surga. Beliau mengatakan, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu lebih baik daripada harta. Bila ilmu itu lebih baik daripada harta, tentunya kita yang mencari ilmu harus lebih bersemangat daripada mereka-mereka yang mencari harta. Idealnya demikian. Ya, idealnya demikian. Makanya semangat kita dalam mencari ilmu harus kita tingkatkan lagi. Karena yang kita cari ini adalah warisan para nabi. Ya. Karena para anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirham, walakin warasul ilm. Para nabi itu tidak mewariskan harta, emas, perak, tidak. Tetapi apa yang diwariskan oleh mereka? Al-ilmu adalah ilmu. Maka ketika kita mencari ilmu, kita sedang berburu warisan para nabi. Ikhwanifiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, bahwa mempelajari ilmu adalah suatu kebaikan yang sangat baik. Mu'ad bin Jabal, seorang sahabat Nabi, ya, beliau pernah mengatakan, "Ta'allamul ilmu, pelajarilah ilmu. Fa inna ta'allumahu laka hasanah." Karena mempelajarinya adalah satu kebaikan untukmu. Jika menuntut ilmu adalah kebaikan, maka kebaikan itu adalah menghapus dosa. Wal hasanat yudhibna sayyi'at. Dan kebaikan-kebaikan itu menghapus dosa. Pak ulangi, kata Mu'ad, bahwasannya menuntut ilmu adalah suatu kebaikan. Dan ketahuilah, kebaikan itu menghapus dosa. Wal hasanat yudhibna sayyi'at. Setiap kebaikan itu menghapuskan dosa. Berarti hadirnya kita di majelis ilmu, semangatnya kita mempelajari ilmu seperti ini, bahkan siang-siang seperti ini adalah suatu kebaikan. Dan mudah-mudahan ini adalah salah satu sebab Allah ampuni dosa kita. Kemudian kata Mu'ad, wa talabahu ibadah. Mencari ilmu itu ibadah. Ya, mencari ilmu adalah ibadah. Wa mudzakaratahu tasbih. Saling mengingatkan masalah ilmu seperti ini adalah bentuk tasbih. Memuliakan Allah, ya, memuji Allah, mensucikan Allah. Wal bahthu anhu jihad, dan membahas suatu ilmu adalah bentuk jihad. Karena jihad itu ada dua. Jihad itu ada dua. Yang pertama bisayf wasinan, dengan perang, dengan pedang. Yang ini terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dan ada yang namanya bil lisan, dengan lisan, atau bil ilmi, dengan ilmu. Dan ini saat ini, kalau peperangan dengan pedang itu untuk melawan orang-orang kufar, orang-orang kafir Quraisy di zaman itu, orang-orang yang memerangi agama Islam. Adapun dengan lisan, dengan ilmu, ini adalah salah satunya untuk memerangi orang-orang munafik. Orang-orang yang benci dengan Islam, yang menyampaikan ucapan-ucapan yang justru menjerumuskan umat Islam semakin jauh dari ketaatan. Makanya butuh diperangi. Dengan apa? Dengan ilmu. Makanya saat ini jihad yang utama adalah dengan ilmu ini. Makanya kata beliau, kata Mu'ad, wal anhu jihad. Ya, membahas suatu ilmu adalah jihad.
Wa ta'limahu man la ya'lamu shadaqah. Dan mengajarkan ilmu pada yang nggak tahu adalah bentuk sedekah. Wa ahlihi qurbah. Dan tenaga untuk belajar agama, mencari ilmu subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya. Mencurahkan tenaga kita, pikiran kita, uang diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ini adalah sesuatu yang luar biasa nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satu amalan memiliki pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran bila generasi-generasi terdahulu semangatnya dalam belajar agama luar biasa. Imam Ahmad, kelas imam. Beliau pernah berjalan mondar-mandir dengan anak-anak muda-muda itu, anak-anak kecil ya, untuk mempelajari ilmu. Bahkan ditanya oleh orang-orang, ilah mata, sampai kapan engkau akan demikian? Apa kata beliau? Ilal maut, sampai meninggal dunia. Maka ya, ikhwanifidin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita bersemangat dalam mempelajari ilmu agama ini. Karena ini adalah suatu keutamaan, suatu kemuliaan, dan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dan sebagai penutup kita, sebelum sesi tanya jawab, kita masuk ke yang terakhir. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mengetahui urusan dunia dengan begitu hafal, di luar kepala. Tetapi untuk urusan agama kita, kita termasuk orang-orang yang lalai. Ya, Allah mengingatkan kita. Ada sebagian orang itu yang mana mereka ya'lamuna dhahiran minal hayati dunia. Mengetahui seluruh urusan dunia. Itu seperti ini seperti ini, itu demikian, ini demikian. Tapi begitu ditanya, syarat sholat itu apa? Wallahu a'lam. Tata cara sujud itu bagaimana? Waduh, orang ngerti aku. Bagaimana bacaan doa iftitah? Waduh, itu angel. Subhanallah. Wahum adil akhirati hum ghafilun. Sedang mereka lalai tentang kehidupan. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang demikian. Tidak mengapa engkau sibuk, engkau bekerja, mencari nafkah, ini dan itu. Enggak apa. Tapi jangan lalaikan urusan agama kita. Ya, jangan lalaikan urusan agama kita, urusan akhirat kita. Karena inilah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. InsyaAllah kita akan lanjutkan sesi tanya jawab. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Alhamdulillah, Alamin. Para hadirin sekalian, kita telah menyimak pemaparan yang bermanfaat dan menyejukkan dari Ustadz Abdullah Sanusi SPDI. Dan selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Jadi bagi para hadirin atau peserta yang ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat atau bisa raise hand. Jadi disilahkan para hadirin untuk bertanya. Oh ya, ini ada satu pertanyaan Pak Ustadz. Mungkin saya bacakan ya Pak Ustadz. Yes, ya. Ini dari Dokter Berlian. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimanakah hukumnya kita mencari ilmu dunia? Seperti ilmu kedokteran misalnya Pak Ustadz, agar tetap bisa dinilai ibadah. Silakan Pak Ustadz. Masya Allah. Okay. Jazakumullah khairan, terima kasih atas pertanyaannya tentang hukum belajar ilmu agama. Dan ini kita akan bahas tentang bagaimana hukum seseorang mempelajari ilmu kedokteran. Yang pertama, yang perlu kita pahami bahwasanya menuntut ilmu seperti kedokteran, hukumnya bisa menjadi wajib dan bisa menjadi sesuatu yang mustahab, dianjurkan, disunahkan. Di antara dua ini. Pertama, kapan ilmu kedokteran, belajar ilmu kedokteran itu menjadi sesuatu yang wajib? Bila di suatu daerah tidak ada satupun orang yang memiliki pemahaman terhadap permasalahan ini. Tidak paham terhadap urusan kesehatan. Karena di antara salah satu fondasi dalam agama kita itu adalah hifdzun nafsi, yaitu menjaga jiwa.
Dan tidaklah itu bisa didapatkan, bisa dipahami kecuali seseorang memahami tentang ilmu kedokteran ini. Makanya sebagian ulama mengatakan bahwa jika di suatu tempat ini tidak ada satupun dokter yang memiliki atau tidak ada satupun orang yang memiliki keahlian masalah ini, bahkan hukumnya bisa menjadi wajib. Karena terkait masalah hifdzun nafsi, menjaga nyawa. Ya, betapa banyak ya hal-hal yang mungkin di luar eh, apa atau mungkin membuat keprihatinan buat kita ketika tidak ada yang paham urusan ilmu kedokteran, ilmu kesehatan, yang terjadi adalah menjadi korban omongan fulan. Oh, ini ngomong ah, coba obat ini, coba obat itu. Ya masalah nyawa dipakai coba subhanallah. Maka ini. Kemudian jika memang sudah ada, ini menjadi mustahab karena pekerjaannya adalah pekerjaan yang mulia. Kenapa yang mulia? Pekerjaan yang mulia karena membantu menjaga masalah harta, menjaga masalah nyawa. Ya. Dan ini sesuatu yang diperintahkan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan khairun nas, sebaik-baik manusia anfa'uhum linnas, yang bisa bermanfaat bagi manusia yang lain. Maka sejatinya pekerjaan ini adalah pekerjaan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang dipelajari adalah ilmu yang mulia karena terkait masalah satu nyawa, dua kebermanfaatan kepada masyarakat, kebermanfaatan kepada manusia. Maka sekali lagi ilmu ini sesuatu yang penting dan bahkan bisa dikatakan bisa menjadi hukumnya wajib untuk dipelajari. Jika kondisinya seperti tadi kita katakan. Jika secara umum maka ini adalah ilmu yang sangat dianjurkan bahkan diperintahkan untuk dipelajari. Kemampuan dalam bidang kesehatan juga nggak banyak pekerjaan ini dan ilmu masalah ini sangat dibutuhkan. Insya Allah demikian. Wallahu ta'ala. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Ini untuk pertanyaan selanjutnya ya Pak Ustadz. Mohon izin bertanya, Ustadz, berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, bagaimana cara menyeimbangkan menuntut ilmu dunia dan akhirat jika yang dipelajari tidak hanya kedokteran, Pak Ustadz? Jadi mungkin secara umum ya Pak Ustadz. Oke, Masya Silakan Pak Allah. Ustadz. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk bisa seimbang tentunya kita kalau mau jujur sulit untuk menyeimbangkan antara ilmu dunia dan ilmu agama kita. Tetapi setidaknya kita paham bahwasannya kita manusia yang hidup di dunia. Artinya kita juga membutuhkan kebutuhan dalam urusan dunia kita. Ini dibutuhkan. Tetapi memang menuntut ilmu agama itu harus juga diprioritaskan. Jikalau memang, kalau bisa kita katakan, dari sekian waktu sehari, ambillah waktu kita 1 jam saja atau 30 menit untuk mempelajari bagian dari agama kita. Seperti apa yang harus kita dahulukan? Berangkat dari rukun Islam dulu. Rukun Islam. Rukun Islam yang pertama syahadat. Coba pelajari tentang hakikat makna dari syahadat. Sambil pelan-pelan belajar tentang sholat. Nggak harus semuanya sekaligus, karena belajar itu, mempelajari sesuatu itu nggak harus banyak. Tetapi harus istiqomah dan step by step. Ya. Kalau tidak satu, ya kalau kita langsung semuanya kebosanan. Yang kedua juga tentunya, tentunya kalau langsung semuanya, yang dipahami itu adalah hanya sebagian kecil. Ada kisah menarik yang pernah diceritakan oleh sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah bercerita ketika beliau dengan orang-orang Ansor, orang Madinah. Ketika beliau punya tetangga, ya, Umar itu punya tetangga. Dia cerita sendiri. Ketika beliau itu mendatangi Rasulullah untuk belajar, maka tetangganya ini bekerja. Tetangganya bekerja. Begitu Umar pulang, maka beliau datang ke rumah tetangganya. Menyampaikan pagi, saya ke Rasulullah, saya dapat pelajaran ini. Besoknya Umar kerja, dan sahabatnya ini datang ke Rasulullah untuk belajar. Gantian, begitu selesai belajar, menyampaikan ke Umar, wahai Umar, saya dapat pelajaran dari Rasulullah ini dan itu. Artinya juga sahabat itu juga bekerja, tapi juga masih menyempatkan, oh iya, ilmu ini saya ingin dapat, ingin tahu. Makanya juga nggak apa-apa panjenengan itu bekerja, mempelajari tentang yang lain, tapi di sela-sela itu
pelajarilah bagian dari agama kita. Berangkat dari rukun Islam, syahadat, ya, tentang sholat, tentang bagaimana itu zakat. Tetapi yang paling urgent adalah tentang nomor satu dan dua. Karena zakat itu kan yo ngenteni nek mampu. Puasa itu juga nunggu bulan Ramadan. Belajar dari dua itu. Kemudian hal-hal yang berhubungan dengan muamalah itu kita pelajari. Termasuk hal yang berhubungan dengan kita dan orang-orang terdekat kita. Makanya kata para ulama, di antara yang harus dipelajari oleh seseorang, di antaranya adalah tentang halal dan haram. Itu penting. Halal dan haram. Oh, ini halal, ini akan ada dalam Al-Quran dan hadis. Termasuk yang wajib adalah hal yang berkaitan interaksi kita sesama orang secara khusus. Apa secara khusus itu gini? Hubungan saya dengan istri khusus. Saya dengan anak hubungan khusus. Dokter dengan pasien khusus. Maka seorang dokter juga harus tahu, oh, bagaimana ya, melayani seseorang pasien yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga harus dipelajari. Maka sekali lagi pun tidak lama dari hal-hal yang sholatnya, kemudian juga belajar dari rukun iman, ya, rukun iman, kemudian halal dan haram dan muamalah kita secara khusus. Itu nggak apa-apa dipelajari pelan-pelan, nggak harus semuanya. Ya, karena kalau mau harus kita jujur saja, kalau harus semua waktu kita 50-50 itu sulit. Tetapi minimal kita harus belajar. Ya, minimal kita tetap harus belajar. Tidak harus 24 jam atau 12 jam. Insya Allah demikian. Wallahu ta'ala. Terima kasih Pak Ustadz. Ini untuk pertanyaan selanjutnya, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak Ustadz. Mulai usia berapa sebaiknya anak balita mulai diperkenalkan pada ilmu tauhid, mengenal mengenal Allah dengan cara bagaimana yang sebaiknya dan bagaimana jawaban yang benar dari orang tua bila anak umur umur balita mulai bertanya Allah ada di mana? Monggo Pak Ustadz. Masya Allah. Pertanyaan yang melang. Terima kasih atas pertanyaannya terkait untuk mulai kapan kita mengenalkan agama kita atau bahkan bisa dikatakan sebaiknya anak balita mulai diperkenalkan pada ilmu tauhid mengenal Allah dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau kita berbicara mulai kapan kita mengajari anak-anak kita urusan agama. Kalau kita berbicara seperti ini, maka ini akan menjadi sesuatu yang panjang dalam pembahasan kita. Karena gini, ketika seseorang ingin mendapatkan anak yang soleh, anak yang soleh, itu dimulai. Ketika kita menginginkan anak yang soleh dan solihah, sebenarnya itu dimulai dari memilih pasangan dulu. Makanya pendidikan pendidikan terbaik untuk anak itu dimulai dari memilih pasangan. Pun sebenarnya disitulah ada pola pendidikan yang diajarkan. Karena jamin ketika sudah usia sekian, ya, pun bisa mendengarkan. Maka ini juga salah satu ikhtiar untuk mengajarkan, memperdengarkan hal-hal yang baik. Kemudian untuk mengajari tauhid sebenarnya dimulai mereka sejak kecil. Bahkan ketika mereka sudah bisa melihat, bahkan ketika mereka sudah bisa mendengar ucapan-ucapan kita mengatakan qadarullah, sudah ini semua takdir Allah. Ini adalah bagian mengajari mereka tentang hakikat dari beriman kepada Allah dan takdirnya. Qadarullah, ini semua takdir Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dimulai sejak mereka bisa mendengar, ya. Dimulai sejak mereka bisa mendengar. Termasuk ketika anak bertanya. Nah, inilah kembali lagi. Ketika anak bertanya tentang Aina Allah, di mana Allah, ini dibutuhkan yang namanya sebuah ilmu. Maka orang tua juga harus bisa memberikan jawaban. Jawaban yang bagaimana? Jawaban yang tentunya berdasarkan dengan ilmu. Makanya tadi kita katakan
Ini kesempatan orang tua untuk mengajarkan hal terbaik kepada anak ketika mereka bertanya. Ya, pendidikan terbaik salah satu caranya adalah ketika anak bertanya, jawablah dengan ilmiah sekalipun anak-anak. Sebagian orang tua ketika anaknya bertanya, apalagi pertanyaannya bertubi-tubi kayak menyerang, ya, kadang-kadang orang tua nggak usah tokan takon, beda ceritanya. Justru itu kesempatan buat kita, meskipun jawabannya pendek. Maka ketika mereka sudah bertanya, nggak apa-apa dijawab. Ya, nggak apa-apa dijawab. Dan ini sesuatu yang penting bagi kita. Makanya dimulai sejak kapan? Sejak mereka mulai mendengar. Kalau kalau tadi kita katakan untuk mendapatkan anak yang soleh, anak yang baik itu dimulai dari memilih pasangan. Kalau sudah dalam kandungan anak itu hamil, orang tua itu hamil, ketika mereka sudah bisa mendengar, itu tugas orang tua. Ketika mereka sudah lahir, mereka bisa mendengar pun ucapan-ucapan yang baik seperti qadarullah, semua ini takdir Allah, ini semua terjadi, ini dan itu. Nggak menyalahkan. Kadang ada tuh orang tua anaknya tersandung, itu yang disalahkan adalah batunya, yang disalahkan sandalnya. Tidak mengatakan Alhamdulillah ala kulli hal. Semua ini takdir Allah. Ya. Ini termasuk bagian dari pendidikan tauhid menanamkan keimanan kepada anak-anak kita. Nah, itu pentingnya yang namanya sebuah ilmu agama. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ge. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Terkadang semangat untuk menuntut ilmu naik turun, Ustadz. Apa yang dapat dilakukan untuk menjaga semangat tersebut? Gitu, Pak Ustadz. Monggo, Pak Ustadz. Dalam agama, nggih, terima kasih atas pertanyaannya. Dalam agama ada yang namanya futur. Futur ketika semangat belajar agama itu mulai turun. Lah, apa yang harus kita lakukan ketika semangat belajar agama mulai turun? Pertama, tidak bisa kita pungkiri yang namanya al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun. Lah, tingginya iman itulah yang akan menjadikan semangat kita belajar agama dan turunnya iman itulah pun menjadi dasar sebab belajar agama itu juga agak berat. Maka ketika semangat belajar agama kita mulai menurun, yang harus kita lakukan adalah kembali meluruskan niat bahwasannya menuntut ilmu agama ini kewajiban. Kembalikan pada hal tersebut. Menuntut ilmu agama adalah sebuah kewajiban. Yang namanya wajib nggak bisa ditawar. Yang kedua, ketika kita sudah mulai berat, futur itu melanda ketika belajar agama, yang lakukan adalah berdoa. Kenapa harus berdoa? Iya, yang bisa membolak-balikkan hati kita itu Allah. Maka poin kedua ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ini penting. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dimudahkan dalam belajar ilmu agama, agar kita diberikan keistiqomahan dalam belajar ilmu agama. Karena sekali lagi, ketika iman itu turun, ya mau nggak mau seperti itu. Dan semua akan mengalami fase tersebut. Makanya kembalikan pada tadi kita katakan, oh ini kewajiban. Yang kedua, banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bahasa kita tidak mengapa. Ya, dengan bahasa kita tidak mengapa. Yang ketiga, carilah teman-teman yang soleh. Ada sebuah ungkapan, sodika man sodakokala man sodakoka. Teman itu yang mengingatkanmu dalam kebaikan. Teman yang baik itu yang mengajakmu pada kebaikan. Laman sodakoka. Bukan yang mereka selalu membenarkan perbuatan. Bukan mereka yang selalu membenarkan apapun yang kamu lakukan. Bukan. Makanya kalau semangat kita lagi nurun tuh, coba tuh cari teman-teman yang semangat ngaji, lihat mereka. Ya, lihat bagaimana semangat mereka. Maka insya Allah cepat. Nah, ya, perlahan semangat kita juga akan mulai naik. Kemudian yang terakhir, ketika semangat belajar agama kita mulai menurun, mulai redup, banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena bisa jadi ini karena dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan dengan istighfar itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ada sebuah ucapan dari Imam Ash-Syafi'i, beliau mengatakan, al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yuhdali asli. Ilmu itu, ya, atau ucapan guru Imam Syafi'i, ya, ilmu itu nurun, cahaya. Wa nurullah la yuhdali asli. Tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Makanya ketika semangat belajar itu kita menurun, coba banyak-banyak istighfar kepada Allah, mungkin karena dosa-dosa kita, sehingga semangat kita mulai redup, banyak maksiatnya, sehingga untuk kebaikan itu terasa berat. Itu di antara hal yang terpenting. Semakin banyak dosanya, akan semakin berat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya mempelajari ilmu agama. Wallahu taala. Allah. Terima kasih Pak atas jawaban yang luar biasa. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz, karena cakupan ilmu agama sangat luas, adakah prioritas-prioritas utama ilmu agama apa yang perlu didahulukan untuk dipelajari? Terima kasih Pak Ustadz. Ustadz, gangguan koneksi ya kayaknya. Oh iya, ada Ya, gangguan. ini Pak Ustadz, ini ada pertanyaan terakhir mungkin Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, karena cakupan ilmu agama sangat luas, adakah prioritas-prioritas utama ilmu agama yang perlu didahulukan untuk dipelajari? Terima kasih Pak Ustadz. Nggih, Masya Allah. Terima kasih atas pertanyaannya. Ilmu yang harus dipelajari yang pertama adalah berkaitan dengan cakupan iman. Mulai rukun-rukun iman itu, ya, bagaimana iman kepada Allah dan lain sebagainya. Pada malaikat, kitab, rasul. Yang kedua tentang syariat. Ilmu tentang apa? Puasa, zakat, ya, sholat itu sendiri, wudhu, itu penting. Kemudian juga ilmu yang berkaitan dengan halal dan haram. Itu yang ketiga, halal, haram. Karena agama kita itu hukumnya kalau nggak halal maka haram dalam masalah-masalah ini. Halal, haram. Ya, itu penting. Kemudian yang keempat adalah berkaitan dengan muamalah kita dengan orang-orang secara khusus. Bagaimana ilmu muamalah dengan istri, dengan anak, dan lain sebagainya. Yang secara khusus. Kemudian termasuk ilmu-ilmu yang lain yang kita pelajari, diantaranya tentang ilmu Quran. Ilmu Al-Quran. Seluruh yang kita sebutkan yang pertama tadi, itu hukumnya wajib. Keimanan, tentang syariat, ya, tentang halal haram, tentang muamalah secara khusus, empat-empatnya ini wajib. Kemudian ilmu tentang Al-Quran, ini penting. Karena ini juga berkaitan dengan sholat kita. Yang setiap sholat kita ada bacaan Al-Quran. Maka pelajari meskipun, ya, jadi pelajari Al-Quran ada dua. Bisa mempelajari huruf hijaiyahnya, yang kedua mempelajari maknanya. Ini penting, dua-duanya penting. Tapi mulai dari step by step tidak apa-apa. Ya, belajar hijaiyahnya, cara membacanya, dan mempelajari tentang apa maknanya. Kemudian yang ilmu yang kita pelajari yang lain adalah ilmu-ilmu yang secara umum yang mendukung ibadah kita. Jadi itu yang pelajari yang pertama 4 poin, kita mulai dengan ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Insya Allah itu yang dipelajari terlebih dahulu. Wallahu ta'ala akan. Baik Pak Ustadz, Eh, mungkin para hadirin ada yang mau bertanya.
Iya, Pak Ustadz, mungkin ini tadi mungkin pertanyaan terakhir. Eh, Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz atas pemaparan yang luar biasa dan jawaban atas pertanyaan dari peserta, Pak Ustadz. Yang kita pindah ke sesi berikutnya itu untuk doa. Sebelum kita tutup, kami mohon kesediaan Ustadz Abdullah Sanusi untuk sekalian memimpin doa penutup agar ilmu yang kita dapat hari ini benar-benar membawa keberkahan. Monggo, Pak Ustadz. Masya Allah. Ya, Alhamdulillah, pertemuan hari ini telah bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita hari ini. Allah berikan ilmu yang bermanfaat pada kita semuanya. Allah jauhkan kita dari hal-hal atau ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan pada kita, keluarga kita, dan Allah berkahi umur kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultan. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashfa' wa min du'ain la yusma'. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas supportnya, atas kehadirannya dan atas semua atensinya kepada kami. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kealfaan dalam penyampaian atau hal-hal yang kurang berkenan. Jazakumullahu khairan. Terima kasih, Pak Ustadz. Alhamdulillah, demikianlah rangkaian kajian rutin kita siang ini. Semoga membawa manfaat dan menjadi penyemangat untuk terus menuntut ilmu dan memperbaiki diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan warahmatullahi